198. Aku berbalik dan melihat pemilik pub menatapku dengan mata ingin tahu. Saya menjawab sealami mungkin. Aku baru saja masuk kemarin. Senang bertemu denganmu. Kehidupan di kompleks industri itu sulit tetapi hati kita baik. Saya tidak tahu dari mana Anda berasal tetapi ini bukan tempat yang buruk untuk menetap. Mau minum? Petik 2. Tidak, aku tidak suka minum. Huhu, pergi ke tempat ini ketika kamu tidak tahu cara minum. Kamu adalah teman yang tidak beruntung. Petik 2. Saya mendengar ini dan teringat ketika saya pertama kali bergabung dengan Minosoft. Han Myungoh mengatakan hal serupa ketika saya pertama kali mengatakan kepadanya bahwa saya tidak bisa minum alkohol di restoran. Kalau dipikir-pikir, di mana Han Myungoh sekarang? Dia menerima kutukan Raja Iblis Asmodes dan tidak ada cara untuk mengkonfirmasi hidupnya atau mati. Saya entah bagaimana merasa sedih ketika saya mengingat hari-hari yang melelahkan itu. Saya tidak suka minum tapi saya suka makanan pembuka yang disajikan dengan alkohol. Apakah Anda keberatan jika saya memesan lauk? Petik 2. Tentu saja, kami memiliki cakar iblis goreng yang dalam, babat iblis goreng dan... Petik 2. Aku tersenyum. Berhentilah mengolok-olokku. Haha, rusak. Beri aku yang terbaik yang kamu miliki. Berapa banyak? 5 koin saja. Itu harga yang sangat murah. Itu adalah harga yang terjangkau oleh konstelasi kecil Peaceland. Saya berpikir sebentar sebelum bertanya, jika saya membayar 2 kali lipat, dapatkah Anda membuatnya 2 kali lipat lesat? Haha, aku bisa membuatnya lesat 3 kali lipat. Saya menyerahkan 50 koin tanpa bicara dan mata pemiliknya melebar. Petik 2. 10 kali agak sulit tapi aku akan mencobanya. Tidak seperti apa yang dia katakan, pemilik tampaknya koki yang terampil karena bau yang menyenangkan datang darinya. Harapan saya sedikit meningkat ketika saya mengantisipasi untuk memuaskan rasa lapar saya. Saya tidak tahan ketika berpikir sudah waktunya untuk makan makanan asli. Aku mengabaikan perutku sejenak dan menghela nafas. Saya telah bekerja begitu keras sehingga tidak akan sulit untuk beristirahat. Bagus sekali. Apakah itu tempat yang disebut bumi? Petik 2. Banyak inkarnasi sedang melihat layar yang tergantung dari atas pub. Itu adalah rekaman video dari saluran Dokkaebi. Itu adalah adegan yang akrab dan kemudian suara yang familiar mulai mengalir keluar. Ah Juicy. Itu adalah adegan dari skenario Seoul Dome. Itu adalah catatan skenario ke-10, Raja Iblis ke-73. Saya mendengar suara Shin Yosung datang dari layar dan sudut hati saya sedih. Aku mengangkat kerah mantelku sehingga setengah menutupi wajahku dan menonton video. Dampak skenario luar biasa. Bukankah ini dikabarkan? Petik 2. Apa menurutmu ini bukan area skenario paling populer akhir-akhir ini? Inkarnasi di lingkungan itu pasti sangat makmur. Hampir semua media massa di dunia setan berada di bawah kendali orang Weni. Weni orang tidak bisa membuka saluran langsung seperti Dokkaebi sehingga mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan melalui sumbangan. Sebagai gantinya, mereka mencuri materi rekaman dan mendistribusikannya ke seluruh dunia. Sial, kurasa tingkat kesulitannya tidak setinggi itu. Saya juga bisa melakukan itu. Petik 2. Berhenti bicara omong kosong. Jika Anda ada di sana, Anda bahkan tidak bisa mencapai skenario kelima. Petik 2. Tidak. Mereka menyaksikan layar dan skenario Raja Iblis ke-73 mulai berubah secara bertahap. Uril, kamu tahu, ini hanya sebuah cerita. Rasanya sangat aneh melihat garis saya mengalir dari layar. Anda pasti melihat banyak orang mati sementara itu. Itu adalah saat ketika Uril sangat sedih. Saya melihat sekeliling dan melihat bahwa beberapa inkarnasi menangis. Kemarahan, keputusasaan atau desahan. Sial, ini sangat menyedihkan. Itu adalah perasaan yang aneh. Itu bukan skenario mereka, tetapi mereka bersimpati dengan cerita yang saya alami. Wajah mereka tampak seperti mereka menerima penghiburan. Mungkin bukan hanya rasi bintang yang membutuhkan cerita. Kisah-kisah itu penting bagi semua orang. Petik 2. Bisakah kita melakukan itu jika kita kembali ke skenario rumah kita? Rampart, apakah kamu ingin kembali? Jika aku bisa pergi tapi aku tidak bisa. Kul, tanyakan saja pada pria Weni. Dia akan mengirimmu kapan saja. Petik 2. Petik 2. Apakah itu lelucon? Saya tidak ingin menjadi bencana bagi rumah saya. Petik 2. Bencana. Pada titik ini, udara di dalam pub menjadi tegang. Namun, itu hanya sesaat. Semua orang enggan membicarakan topik ini dan dengan cepat mengubahnya. Ini dia, lauk yang 10 kali lebih lesat. Petik 2. Aku sedikit tersenyum dan menerima lauk pauk. Itu keripik goreng dan mie sederhana. Saya tahu mereka adalah hidangan lezat tanpa mencicipinya karena aroma gurihnya. Aku meraih piring dan melihat sekeliling. Saya bisa melihat kepala kecil terfokus pada layar, sama seperti orang lain. Dia tidak tahu kalau saya sudah dekat dan hampir menangis. Aku mendecakkan lidah dan duduk di sampingnya. Kenapa? Kamu melewatkannya. Penampilannya yang mengejutkan sangat lucu. Dia persis seperti yang saya bayangkan. Aku menekan pundak Yang Hayong saat dia mencoba menyelinap pergi. Jangan terlalu waspada, saya hanya ingin makan bersama. Petik 2. Yang Hayong menatapku dengan ragu dan dengan patuh duduk kembali.
Dia menilai saya tidak bisa menyakitinya karena ada banyak inkarnasi di sekitarnya. Yang Hayong ragu-ragu sebelum membuka mulutnya terlebih dahulu. Apakah pembicaraanmu dengan Aileen selesai? Iya. Apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak perlu tahu. Petik 2. Ngomong-ngomong, apakah itu masakan istimewa? Makanlah jika kamu mau. Yang Hayong memindahkan garpunya seperti sedang menunggu. Nodanya menghilang ke mulut Yang Hayong. Kalau dipikir-pikir, orang ini memiliki keterampilan tak tahu malu. Yah, itu layak untuk dimakan. Yang Hayong memakan lebih dari setengah kepalaku dalam sekejap. Petik 2. Ngomong-ngomong, apakah kamu dari bumi? Iya. Wajah saya tidak pernah muncul dengan benar di layar. Seolah-olah seseorang dengan sengaja menyentuh layar. Wajahku berubah seperti dipukul. Si brengsek-brengsek itu, kenapa dia mengedit wajahku seperti itu? Bagaimanapun, sepertinya Yang Hayong tidak mengenaliku. Bagaimana itu? Itu mengerikan. Yang Hayong mengangguk, memahami semuanya hanya dengan kata-kata ini. Investigasi yang tragis tidak diperlukan bagi mereka yang mengalami skenario. Apakah kamu di layar sekarang? Aku akan keluar. Di mana? Saya datang sekarang. Layar memperbesar wajah tampan Yo Jong-hyuk. Untungnya, mantel saya cukup kotor sehingga terlihat mirip dengan mantel hitamnya. Dia mungkin benar-benar percaya jika saya bersikeras secara moderat. Namun, ekspresi Yang Hayong tidak terlalu baik. Tidak ada kemiripan. Itu aku. Tidak, kamu seperti adonan yang dibuat oleh siapa saja sementara dewa memahatnya selama 1000 hari. Petik 2. Saya orang buangan. Kisah-kisah di wajah saya hancur. Petik 2. Tidak peduli berapa banyak cerita yang hilang. Kebohonganmu seharusnya masuk akal. Sial, saya merasa buruk tetapi saya masih perlu mencapai tujuan saya. Ya, saya bukan dia. Tetap saja, bukankah dia terlihat keren? Petik 2. Iya. Dia juga bertarung dengan sangat baik. Benarkah? Aku akan membiarkanmu bertemu dengannya ketika kita pergi ke bumi. Saya sangat akrab dengannya. Petik 2. Kata-kataku membuat mata Yang Hayong bergetar. Mungkin Yang Hayong tidak punya pilihan selain menyeberang. Dalam Ways of Survival, Yang Hayong adalah orang yang mengagumi Yo Jong-hyuk. Jika saya membujuk orang ini sebelumnya dan mendorong keinginannya untuk kembali. Kenapa aku ingin bertemu dengannya? Tidak, hanya. Petik 2. Sebaliknya, aku lebih tertarik pada itu. Siapa? Di sana. Di layar, saya melihat sosok yang dikelilingi oleh energi iblis gelap. Seorang lelaki menatap temannya dengan mata sedih. Wajahnya tidak sepenuhnya terlihat tetapi saya sangat menyadari siapa itu. Itu aku. Aku menatap mata Yang Hayong yang berkilau dan bertanya-tanya apa ini sebenarnya. Kamu bahkan tidak bisa melihat wajahnya. Mengapa itu penting? Saya merasa bingung ketika teriakan tiba-tiba datang dari berbagai bagian pub. Wah. Tidak, buka matamu, Raja Iblis Keselamatan. Petik 2. Sial, air mata saya tidak akan berhenti. Petik 2. Reputasi Anda diperkuat di alam setan ke-73. 1.500 koin telah diperoleh. Tidak, saya sepopuler ini. Tiba-tiba aku menyesal melakukan cosplay Yo Jong-hyuk. Sekarang saya tidak bisa mengatakan orang itu sebenarnya saya. Mari kita bertemu lagi, Yo Jong-hyuk. Akhirnya, skenario mencapai akhir dan orang-orang mulai menangis. Beberapa orang sangat tersentuh sehingga mereka tidak bisa keluar dari perasaan ini. Yang Hayong bergumam dengan ekspresi gembira, sayang sekali dia sudah punya pacar. Hatiku tenggelam. Apa? Siapa? Raja Iblis Keselamatan. Apakah Anda kebetulan mengenalnya? Petik 2. Aku kenal dia tapi, aku mengerutkan kening ketika aku menatap mata indah Yang Hayong. Mata jernih dan pipi putih. Wajah cantik berwarna krem. Namun, bukankah kamu laki-laki? Jika saya ingat dengan benar, Yang Hayong adalah seorang pria. Penulis Ways of Survival sialan menerima semua komentar saya dan hanya mengubah satu hal. Itu jenis kelamin orang ini. Yang Hayong mengangkat alisnya dan mengerutkan kening. Bumi adalah satu-satunya tempat yang menilai dari sampulnya. Aku baru akan merespons ketika pemilik pub tiba-tiba mematikan lampu. Kemudian dia menyatakan ke seluruh pub dengan suara yang sangat rendah, malam akan datang. Mendengar kata-kata ini, keheningan yang dalam menyebar ke pub. Itu adalah keheningan yang jauh lebih sensitif dan lebih tajam daripada ketika kata, bencana, muncul. Yang Hayong menatapku dan mendekatkan jari ke bibirnya. Set. Melihat lebih dekat, bukan hanya pub ini. Pub-pub dan toko-toko lain di jalan telah menutup pintu mereka dan mematikan lampu. Tiba-tiba, semua suara menghilang. Seolah-olah semua kompleks industri itu tenggelam jauh di lautan. Di jalan-jalan di mana setiap orang menghilang, suara seruling terdengar. Beberapa warga menutup telinga mereka agar tidak mendengarnya. Pada saat ini, saya teringat sesuatu. Ada malam khusus di dunia setan. Saya mendengarkan tembok keempat dan mengingat latar Ways of Survival. Semua warga kompleks industri takut pada bangsawan. Itu bukan hanya karena para bangsawan kuat. Karena, malam ini yang datang setiap 3 hari. Tolong lewat begitu saja, silahkan. Seseorang bergumam. Sudah berapa lama, saya bisa mendengar jendela membeku ketika sesuatu melewati jalan.
Setiap warga negara menahan napas dan pura-pura tidak terlihat. Ada orang-orang yang merendahkan diri dan menatap meja. Bayangan sabit raksasa melewati jendela yang membeku. At night, Algojo muncul di kompleks industri. Jika warga negara memiliki revolusioner, para bangsawan memiliki Algojo. Mereka adalah sumber ketakutan warga dan ketidakmampuan untuk melawan para bangsawan, serta alasan mengapa adipati dapat mempertahankan posisi mereka di kompleks industri. Itu karena keberadaan Algojo. Saat pintu pub terbuka, orang-orang menutup mata mereka. Suara serak datang dari kegelapan yang dalam. Siapa Revol Lion Ari? Penampilan itu mengingatkan saya pada mesin penuai dan ukurannya 2 kali lipat dari pria dewasa. Aku tidak bisa melihat wajahnya karena jubah hitam itu, tetapi aku bisa merasakan kekuatannya dari aura menakutkan yang mengalir darinya. Target berada di bawah perlindungan skenario saat ini. Target saat ini tidak terkalahkan. Tidak ada yang bisa menolak eksekusi selama malam kompleks industri. Pemilik yang memberi saya makanan dan siapa saja yang menonton skenario sedang menatap lantai dengan ekspresi lelah. Hari ini Algojo memilih pub ini sebagai tempat eksekusi. Di tempat ini, seseorang pasti akan mati. Siapa Revol Lion Ari? Setiap kali sabit Algojo menghantam tanah, orang-orang meringkuk. Itu seperti sebuah sandiwara. Aku menatap dengan hati-hati dan Yang Hayong yang terkejut menarik kerahku. Jangan melakukan kontak mata. Mendengar suara kecil, Algojo memandang ke arah sini. Kotoran. Tepatnya, itu dikutukan Yang Hayong. Yang Hayong mulai bergetar saat dia menatap Algojo yang mendekat. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa ia menghadapi kematiannya. Aku menyentuh kepala Yang Hayong yang sangat ketakutan dan berdiri perlahan. Mulut Yang Hayong terbuka karena terkejut dan Algojo menatapku dengan mata tak menyenangkan. Kim Dokja berpikir, apa yang akan Yo Jong Hyuk lakukan? Jika dia ada di sini, dia tidak akan pernah mengekspos dirinya sendiri. Yo Jong Hyuk akan menyembunyikan dirinya sampai dia menemukan situasi di mana dia bisa mendapat manfaat paling besar. Dia akan menyelesaikan semua jenis investigasi untuk berpartisipasi dalam skenario kompleks industri dan mencari tahu siapa revolusioner itu. Kim Dokja berpikir, itu sebabnya dia mundur ratusan kali. Algojo mengarahkan sabitnya padaku dan berbicara dengan suara menyeramkan. Kamu siapa? Saat semua orang di pub memusatkan perhatian pada saya membuka mulut dan berbicara dengan suara yang mereka semua bisa dengar. Saya seorang revolusioner. TL, Rainbow Turtle.